أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman kelas 6? Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, insya Allah di materi kali ini Bapak akan menjelaskan tentang Asmaul Husna. Nah, salah satu namanya mungkin kalian juga sudah tidak asing, yaitu tentang Allah Al-Wahid. Nah, ada yang udah pernah dengar Allah Al-Wahid? Insya Allah sudah ya. Nah, di sini yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian Al-Wahid. Nah, kata Al-Wahid adalah salah satu dari nama-nama yang baik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala yang berarti Maha Tunggal. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal zatnya tidak terdiri dari sesuatu yang terbagi-bagi, dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu dalam perbuatan dan namanya, tidak memiliki sekutu dan tidak ada yang menyamainya. Nah, jadi di sini kita harus yakin bahwa Allah itu tidak memiliki orang tua, anak, atau yang lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha Tunggal yang tidak membutuhkan sekutu ataupun bantuan dari siapapun. Dan kita pun tidak boleh membayangkan Allah itu seperti makhluknya. Nah, jadi ini bisa menjadi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang tauhid ya, yang kemarin dipelajari, yaitu tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, di selanjutnya di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, jadi di sini ayat yang menguatkan tentang Allah Al-Wahid. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 163. Dan ini termasuk tugas teman-teman, yaitu mencatatnya kembali dan menghafalkannya. Lalu nanti disetorkan lewat Google Classroom ya, yang sudah Bapak share di grup WA-nya. Nah, selanjutnya ada firman Allah Subhanahu wa taala lagi yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya sahibayis sijni arbabum mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar, yang artinya, wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa? Nah, jadi di sini Allah lebih menegaskan lagi bahwa Allah itu yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Lalu menantang orang-orang di luar sana yang menganggap Tuhan itu bermacam-macam. Ada Tuhan yang tiga, atau zaman jahiliyah adalah Uzza, berhala-berhala yang lainnya ya. Ini ada di Quran surat Yusuf ayat ke-39. Ini pun sama, nanti teman-teman tuliskan kembali dan hafalkan ya. Lalu disetorkan melalui Google Classroom. Nah, di selanjutnya, oleh karena itu, dengan kita memahami Asmaul Husna khususnya Al-Wahid, maka kita semakin kuat dan tidak dapat digoyahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kesamaan dengan apapun dan siapapun. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mutlak untuk disembah dan pantang untuk diduakan atau disamakan dengan yang lain. Jadi di sini kita harus yakin bahwa Allah itu satu. Kalau ada yang nanya Allah di mana? Allah di atas arsy. Allah ada di atas ya. Kalau misalnya ada yang jawab Allah di mana-mana, berarti itu seperti menyamakan bahwa Allah itu ada banyak ya. Tapi kan Allah sudah menjelaskan bahwa Allah itu Allah Maha melihat, maka Allah itu dapat melihat semuanya ya. Dan Allah pun yang mengurusi seluruh makhluknya, dan tidak ada kesulitan sedikit pun bagaimana Allah dalam mengurusi seluruh makhluknya. Nah, jadi di sini kita harus yakin bahwa Allah itu zat yang maha sempurna, yang mutlak, yang harus kita sembah, dan hanya Allah lah yang patut kita
sembah lalu kita meminta tolong dan perlindungan kepadanya, tidak ada yang lain ya. Nah, seperti sekarang kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, maka kita harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dialah yang dapat melindungi kita dari pandemi ini ya, dan kita pun harus banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat kembali pandemi ini, atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan obat untuk penyembuhan dalam COVID-19 ini ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan di pekan ini atau di pelajaran saat ini. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Tidak akan lupa Bapak akan selalu mewasiatkan atau memberi pesan kepada teman-teman, jangan lewatkan sholat 5 waktu, jagalah sholatnya, dan berbaktilah kepada orang tua. Bantu, apalagi sudah kelas 6 ya. Ketika sudah makan, cuci piring sendiri. Ketika cuci baju, bantu minimal dimasukkan ke mesin cuci ya, karena sekarang sudah ada mesin cuci kebanyakannya. Lalu yang ketiga, rapihkan pakaian. Jangan sampai selalu dilemparkan dimanapun dengan seenaknya ya. Bantulah orang tua karena kalian sudah kelas 6, sudah besar, dan tahun depan mungkin atau setelah lulus dari sini nanti pesantren, kalian sekalian membiasakan diri untuk hidup mandiri ya. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan dan pesan yang Bapak sampaikan juga. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaatnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.